Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita, terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan utama kita itu, cita-cita utama kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, bebas dari siksa kubur, kalau bisa itu tanpa hisab di padang mahsyar, dan bebas dari siksa api neraka, langsung surga ya. Langsung surga. Jadi kita tidak pakai ke neraka dulu ya. Kita tidak seperti orang-orang umum gitu ya. Orang umum sering bilang enggak apa-apa masuk neraka dulu, yang penting nanti akhirnya masuk surga. Itu bukan target kita yang ngaji ini, bukan ya. Karena target kita adalah langsung surga. Sebab kita yakin sekali kalau kita sempat masuk neraka maka pasti kita tidak kuat ya, pasti tidak kuat. Kalau kita ingin bukti, coba aja ya sekali-sekali. Bagi yang bapak-bapak misalnya, coba masak godok air gitu ya, godok air di saat panci itu panas, kita coba sentuh pakai tangan gitu ya. Bagaimana kira rasanya kan? Rasanya bagaimana? Tentu sangat panas. Itu hanya panci ya, hanya panci. Belum api neraka. Belum api neraka. Yang menurut Nabi, kalau api neraka itu dibocorkan ke dunia ini sebesar jarum, maka dunia ini akan hangus ya. Dunia ini akan hangus saking panasnya. Maka agar kita itu bisa langsung surga, mari kita coba mendengar lagi. Kenapa saya bilang mendengar lagi? Karena dulu insya Allah pernah kita dengarkan ya, bagaimana orang-orang yang langsung surga ya, yang orang-orang yang langsung surga. Salah satu contohnya misalnya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini ya semacam pembantunya Nabi gitu, pembantunya Nabi. Mulai umur 10 tahun beliau ini tinggal bersama Nabi. Maka beliau itu banyak meriwayatkan hadis-hadis ya. Salah satunya ini Imam Anas bin Malik ini bercerita bahwa suatu hari Nabi berkumpul bersama para sahabat. Nabi memang sangat sering berkumpul bersama sahabat, menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, sangat sering ya.
sangat sering. Kalau tidak menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran, Nabi sering bertanya, apakah di antara kalian ada yang mimpi semalam gitu ya. Jadi seperti itu, ada saja yang ingin disampaikan Nabi. Maka suatu saat itu ketika Nabi duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi berkata, sebentar lagi dari arah sana akan hadir seorang laki-laki penghuni surga gitu. Wah, para sahabat berdebar gitu kalau ada kabar seperti itu. Siapa orang yang sangat beruntung ini ya? Dan mereka itu berharap semoga orang yang hadir yang disebut Nabi itu adalah keluarganya ya. Keluarganya, kalau mungkin saudaranya atau anaknya dan sebagainya. Pokoknya saudara kerabat-kerabatnya. Memang sebentar lagi datang seorang laki-laki, usianya sama, hampir sama dengan Nabi, tapi ini orang adalah pamannya Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah, betapa beruntungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu besoknya Nabi berkata lagi seperti itu, sebentar lagi akan hadir dari sana itu seorang laki-laki penghuni surga. Berarti orang ini pasti masuk surga ya, tanpa neraka. Maka ternyata yang hadir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Besoknya lagi seperti itu, tetap yang datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka seorang pemuda saat itu, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ini kan termasuk salah seorang pemuda yang beribadahnya itu sangat luar biasa semangat gitu. Karena Nabi 3 hari berturut-turut bercerita seperti itu, mengatakan seperti itu, maka Abdullah bin Amr bin As ini dia penasaran ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya amalan apa gitu ya. Kok bisa dia masih hidup, dia sudah dijamin surga oleh Allah. Nah ini mari kita tiru kalau bisa ini ya. Kalau bisa mari kita tiru. Kalau yang pernah saya sampaikan dulu amalan dari Bilal ya. Bilal itu pasti surga karena amalan apa? Amalan dia tidak pernah batal wudhu ya. Dia tidak pernah batal wudhu. Setiap dia batal wudhu, dia wudhu lagi. Setiap dia batal wudhu, dia langsung wudhu lagi, dan seterusnya. Amalan seperti itu langsung dijamin surga oleh Nabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini coba barangkali lebih mudah bagi kita ya. Maka Abdullah bin Amr bin As ini karena ingin tahu amalan apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Abdullah ini menginap di rumahnya Sa'ad, minta izin untuk menginapnya. Semalam dia menginap, tapi dia tidak tidur, pura-pura tidur, tapi dia tidak tidur. Dia selalu mengamati gerak-gerik yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini biasa saja. Dia bangunnya itu kira-kira 1 jam menjelang subuh itu. Barangkali kita juga sering melakukan hal seperti itu, 1 jam menjelang subuh kita bangun untuk qiyamul lail dan seterusnya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga seperti itu. Salatnya juga biasa-biasa saja. Malam kedua dia amati tetap seperti itu. Malam ketiga dia amati tetap seperti itu. Karena dia tidak menemukan suatu amalan yang istimewa dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, maka seolah-olah dia itu meremehkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata kepada dirinya sendiri, apa sih amalan yang istimewa dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Kok bisa masuk surga, dijamin surga? Ternyata tidak ada yang istimewa. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mendengar
Nabi itu bilang bahwa Anda ini pasti masuk surga ya. Bahkan 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan bahwa Anda pasti masuk surga. Ternyata setelah saya perhatikan 3 malam ini Anda tidak punya amalan apa-apa, biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa saja gitu. Seperti pada umumnya sahabat. Lalu kira-kira apa, amalan apa yang kamu rahasiakan ya? Sehingga kamu dijamin surga. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjawab, saya memang tidak punya amalan apa-apa, ya, biasa saja seperti yang kamu lihat gitu. Katanya Sa'ad, cuman barangkali yang ini gitu. Saya berusaha tidak pernah berkata-kata kecuali yang bermanfaat gitu. Jadi dia tidak pernah berkata-kata kecuali yang bermanfaat. Apalagi perkataan yang menyakitkan, apalagi perkataan yang menghina, apalagi perkataan yang berbohong dan lain sebagainya. Yang tidak bermanfaat aja dia tidak mau berkata-kata. Itu satu. Lalu yang kedua, katanya saat ini saya berusaha agar hati saya ini tidak punya iri hati, tidak punya iri hati, apalagi dengki ya. Iri hati aja tidak punya. Saya berusaha sekali. Langsung Abdullah bin Amr ini berkata, waduh, ini amalan yang sangat berat ini. Ini amalan sangat berat. Sungguh kami akan kesulitan kalau ingin meniru amalan ini. Sebab Abdullah bin Amr bin As ini pemuda yang yang amalannya itu sangat hebat ya. Bahkan dia itu pernah diadukan oleh siapa? Oleh ayahnya agar agar Nabi itu menasihati dia agar tidak banyak-banyak beribadah ya. Karena dia itu tidak memperhatikan istrinya, ya istrinya itu dibiarkan begitu saja, tidak pernah disentuhnya tiap malam. Karena karena dia itu terlalu tahajud. Kalau siang dia selalu puasa tiap hari ya. Tiap hari puasa. Maka oleh Nabi dia ditegur, jangan terlalu banyak ibadahnya. Maka melihat Sa'ad bin Abi Waqqas yang biasa-biasa saja ini, maka dia itu heran gitu. Heran. Ternyata Abdullah bin Amr bin As merasa kesulitan kalau harus harus mengamalkan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita bisa? Kita tidak bicara sesuatu kecuali yang baik-baik gitu. 2 hari saja, 3 hari saja gitu. Yang sering kita itu menggojloki teman kita, yang sering kita itu ngerasani, yang sering itu kita berbohong gitu. Kenapa? Bahkan kita itu sering berbohong hanya untuk sesuatu yang lucu, hanya sesuatu yang lucu, ingin nampak lucu tapi berbohong gitu ya. Itu banyak yang seperti itu di antara kita. Ternyata memang tidak berbicara sesuatu yang bermanfaat itu sangat-sangat sulit. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, barangkali kita kalau tidak bisa 100% meniru Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu, maka ayo kita berusaha untuk membersihkan hati kita ya. Hati kita berusaha agar lisan kita itu tidak bicara kecuali yang baik-baik. Kita berusaha untuk seperti itu gitu. Bagaimana caranya gitu? Kita ingat lagi sebuah ayat untuk bisa memotivasi kita. Di Quran surat 87 ayat ke-14, ini surat 87 ini sering dibaca Nabi ketika Nabi menjadi imam sholat Jumat ya. Quran surat 87 ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Hafal ya ibu bapak ya. Sungguh beruntung, Allah berfirman seperti itu. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, membersihkan hatinya ya.
Allah memuji orang yang apa? Membersihkan dirinya dan membersihkan hatinya. Bagaimana caranya membersihkan diri? Di Quran surat 87 ayat yang ke-15. Wa dzakarasma rabbihi fasalla. Nah ini. Dan mengingat nama Tuhannya, berzikir, mengingat nama Tuhan. Lalu dia sholat yang khusyuk gitu. Jadi untuk bisa membersihkan diri itu kalau di ayat ini adalah apa? Dengan zikrullah, mengingat nama Allah. Zikir itu ada banyak ya, ada banyak. Zikir itu kan mengingat ya, mengingat. Bisa mengingat nama Allah, bisa mengingat kematian gitu. Kalau kita itu sering-sering mengingat kematian dan Nabi memang menyuruh kita untuk sering mengingat kematian, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang baik. Insya Allah kita bisa menjaga lisan kita, bahkan sholat kita insya Allah bisa khusyuk ya, bisa khusyuk. Coba kita bayangkan posisi sholat kita misalnya, waktu berdiri kan kita bersendekap gini, itu kan seperti posisinya orang mati gitu ya. Seperti orang mati. Berarti di saat seperti itu kita bayangkan kita itu seperti waktu itu kita seperti mati gitu ya. Seperti mati. Maka dengan ingat seperti itu insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih baik. Lalu ingat apalagi yang bisa? Ingat pada penciptaan diri ini itu juga bisa membuat kita itu apa? Kita itu lebih baik insya Allah. Kita ingat lagi sesuatu ciptaan Allah yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Maka akan muncul kesimpulan pada diri ini bahwa kita ini tidak bisa apa-apa ya. Bahwa diri ini tidak memiliki kemampuan apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Bahkan kita ini tidak bisa hadir ke masjid ini kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, perintah tentang zikir ini insya Allah sudah sering kita sampaikan di Quran surat ke-7 ayat 205 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dzunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhan itu ada 99 ya. Yang diajarkan ke kita. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mulk dan lain-lain ya. Ada 99. Kita baca, kita sebut di dalam hati kita. Yang ditonjolkan oleh Allah itu selain Allah itu nama apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dijadikan apa? Dijadikan pembuka surat ya. Dijadikan pembuka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus itu ada 114 ayat, hanya satu yang tidak disebut dengan, yang tidak dibuka dengan bismillah ya. Itu berarti apa? Allah sangat menonjolkan sifat itu. Sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu ya. Jadi yang pertama disuruh oleh Allah itu di dalam hati ya. Kita disuruh menyebut nama Allah itu di dalam hati. Sehingga kalau di dalam hati itu insya Allah bisa lebih banyak ya, bisa lebih banyak. Lalu apalagi syaratnya? Dan rasa takut. Di samping dalam hati ada perasaan takut ya. Ada perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut karena kita itu pernah berbuat dosa. Perasaan takut karena kita itu pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Merasa takut karena kita itu pernah berbohong barangkali. Kita merasa takut karena kita itu pernah tidak sholat. Merasa takut dan banyak lagi ya, dengan perasaan takut pada waktu pagi dan petang. Kenapa kok pagi dan petang? Karena pagi itu kita sedang sibuk mau berangkat kerja ya.
Kalau pagi di saat kita sibuk kita bisa berzikrullah di dalam hati, insya Allah di waktu-waktu yang lain kita bisa ya. Insya Allah seperti itu. Dan juga di waktu petang. Kenapa kok di waktu petang? Karena waktu petang itu kita pulang kerja ya. Saat itu kita capek. Kalau saat itu kita bisa zikrullah, maka insya Allah kita bisa berzikrullah di saat-saat yang lain. Dengan tidak mengeraskan suara ya. Jadi tadi yang pertama dalam hati, kalau itu memungkinkan. Tidak mengeraskan suara itu berarti apa? Boleh di lisan ini, tapi dengan suara tidak keras, sehingga orang-orang sekitar kita itu tidak terganggu ya. Tidak terganggu. Kita bisa misalnya subhanallah misalnya pelan-pelan gitu. Biasanya apa? Yang kita keraskan itu dalam rangka apa? Mengajari anak-anak kita bahwa setelah sholat kita mengajari seperti ini, melakukan seperti ini. Jadi seperti itu. Lalu dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, termasuk orang yang lalai, orang yang tidak mau berzikir. Coba kita ingat pada diri sendiri, berapa banyak zikir kita ya. Berapa banyak hati kita menyebut nama Allah gitu. Berapa banyak. Nah, padahal ini dikatakan apa? Dia pagi dan petang, sebanyak-banyaknya. Di Quran yang lain sebanyak-banyaknya ditegaskan oleh Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita di ayat ini disuruh menyebut atau mengingat nama Allah di dalam hati. Atau kalau nggak bisa dalam hati, terpaksa harus dengan suara, tidak keras suara. Untuk apa dilakukan seperti itu? Satu, agar banyak. Yang kedua, agar tidak riya ya, agar tidak riya. Kalau kita zikrullah dalam hati kan orang-orang tidak tahu ya. Orang-orang tidak tahu. Di dalam hati kita mendoakan jamaah misalnya, ya Allah, semoga semua jamaah ini sehat. Rezekinya lancar dalam hati ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, berarti apa? Itu tantangannya berat. Karena apa? Karena yang kita doakan itu tidak berterima kasih kepada kita. Bagaimana berterima kasih? Orang tidak tahu memang gitu. Dia tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Nanti yang mencatat gerak-gerik hati kita itu adalah Allah ya. Yang mencatat seperti itu. Kalau ada orang yang mau berangkat kerja, kita doakan ya Allah, semoga rezekinya lancar di dalam hati. Terus hati kita ini dibuat bergerak gitu ya, mendoakan orang lain, berzikrullah, kalau tidak mengingat mati, kalau tidak seperti itu bersolawat Nabi, kalau tidak seperti itu beristighfar dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada banyak contoh zikir yang diajarkan oleh Nabi. Saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan atau berzikir subhanallah wa bihamdi, berarti mudah ya, subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali. Nah, zikir itu sebanyak-banyaknya tadi perintahnya. Tapi kalau ada seperti ini 100 kali berarti minimal 100 kali. Kita tambahi kalau memungkinkan. Niscaya dihapus kesalahannya walaupun sebanyak buih atau busa di lautan. Coba bayangkan, busa di lautan kan sangat banyak ya. Busa di lautan sangat banyak. Tapi kalau kita zikir ini subhanallah wa bihamdi minimal 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosa kita akan dihapus ya. Akan dihapus. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan. Itu artinya apa? Nabi mengatakan gampang diucapkan di mulut, ya gampang, tapi berat di dalam timbangan dan mendatangkan kecintaan Allah. Jadi kalau kita mengucapkan ini ada 2 manfaat yang bisa diambil. Satu apa? Memperberat timbangan, dan yang kedua Allah akan mencintai kita. Zikir apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Insyaallah kita hafal. Cuman jarang kita amalkan. Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Terus yang ketiga, ini yang terakhir, contoh zikir yang yang bisa saya sampaikan. Contoh zikir yang diajarkan oleh Nabi, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, kalau aku membaca, di sini aku itu Nabi ya. Kalau aku membaca, kata Nabi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka bacaan itu, kata Nabi, lebih aku cintai dibandingkan dunia sebanyak yang di bawah matahari ya. Yang di bawah sinar matahari itu maksudnya apa? Nabi lebih suka membaca ini dibandingkan apa? Kalau Nabi mempunyai harta sebanyak dunia ini ya, sebanyak dunia ini. Jadi kalau kita membaca ini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ini berarti kita sebetulnya menjadi orang yang sangat kaya ya. Hakikatnya bukan berarti apa? Kita terus punya harta sebanyak itu, bukan berarti seperti itu. Cuman apa? Hakikatnya kita itu seperti mempunyai harta sebanyak bumi ini ya, sepenuh bumi ini. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita latih hati kita untuk apa? Selalu berzikrullah. Yang pertama, kalau kita sering berzikrullah itu, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Hati kita menjadi tenang dan tentram. Menurut Allah, bukan kekayaan kita yang membuat kita tenang dan tentram. Bukan kita karena kita punya istri yang membuat kita itu tenang dan tentram. Memang harta itu perlu, punya istri itu perlu. Tapi yang ini lebih penting ya, yaitu apa? Zikrullah. Menurut Quran surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hanya Allah yang menyatakan, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tidak punya uang, mengingat Allah, kita akan menjadi tentram. Sebab apa? Allah yang akan membuat kita dapat rezeki. Ketika kita sakit, kita tenang tentram karena mengingat Allah. Karena Allah lah yang maha menyembuhkan. Yang maha menyembuhkan. Ketika kita punya masalah, kita tetap tenang dan tentram. Karena apa? Karena merasa dekat dengan Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang maha menyelesaikan masalah kita. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kesimpulannya sedikit saja. Satu, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dijamin pasti masuk surga. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk 10 orang yang bergandeng tangan ya, masuk surga. 10 orang pertama yang bergandeng tangan masuk surga. Setelah Nabi masuk surga, lalu nabi-nabi semuanya masuk surga, Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya masuk surga, barulah 10 orang ini masuk surga dengan bergandeng tangan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, salah satunya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka itu dijamin surga karena apa? Karena hatinya yang bersih, karena lisannya yang bersih, karena lisannya yang bersih. Ayo kita berusaha belajar, berlatih untuk apa? Agar lisan kita itu bersih, bersih dari segala sesuatu, agar hati kita itu bersih. Salah satu cara membersihkan hati itu dengan zikrullah. Dengan zikrullah, menyebut nama Allah di dalam hati atau
di lisan tapi tidak keras suara. Sebanyak-banyaknya zikrullah, sebanyak-banyaknya. Orang yang berzikrullah itu dosa-dosanya diampuni Allah. Langkah berikutnya itu kalau dosa-dosa diampuni, maka apa? Doanya pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan karena dia sudah tidak punya dosa. Kalau dosanya sudah habis, maka doanya pasti dikabulkan Allah. Lalu memperberat timbangan, zikrullah itu memperberat timbangan, dan Allah mencintai orang yang berzikrullah. Lalu yang berikutnya, zikir itu lebih dicintai Rasulullah dibandingkan kekayaan sebanyak yang di bawah sinar matahari. Itu maksudnya dibandingkan harta sepenuh bumi, harta sepenuh bumi. Lalu dengan zikrullah itu hati menjadi tenang dan tentram. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah memudahkan bagi kita agar kita bisa membersihkan hati kita dan membersihkan lisan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkurban, insya Allah tanggal 6 Juni 2025 bisa menghubungi takmir. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita gampang untuk berkurban. Karena apa? Hati yang bersih itu tidak mungkin medit, gitu. Hati yang bersih nggak mungkin medit, gitu. Maka insya Allah kita mudah untuk berkorban, insya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.